Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 9 tahun 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir. Siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran yang mana pada hari ini kita akan berbicara tentang macam-macam jual beli. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang pengertian jual beli. Nah, jual beli berdasarkan hukumnya dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, jadi jual beli itu bisa dibagi atau dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jual beli yang sah. Maksudnya yang sah ini adalah yang sesuai dengan agama, yang tentunya terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, dalam jual beli yang sah ini itu dapat dibedakan menjadi 4 macam jual beli. Yang pertama adalah jual beli salam atau jual beli pesanan. Nah, apa maksudnya jual beli salam ini? Yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli barang dengan harga yang disepakati dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakangan. Nah, jadi misalnya ya saat sekarang ini kan banyak yang berjualan di PB atau di online yang mana menawarkan barang ya, kemudian dipesan barang itu dengan bayar uang muka dulu dikirim ya, bisa 10% atau 20%, kemudian barangnya diantar sesuai dengan pesanan tadi, kemudian sampai ke rumah barangnya baru dilunasi. Ini termasuk jual beli yang sah atau yang benar menurut agama ya, dengan cara memesan dengan barang dikirim, bayar di muka uang muka ya, kemudian sampai barangnya sesuai dengan barang yang dimaksud atau yang dipesan, maka barangnya pun sama. Ini disebut dengan jual beli salam. Nah, kemudian yang kedua, jual beli bai muqayyadah atau disebut dengan jual beli barter. Ini zaman dulu ya, zaman dulu itu orang-orang yang berkebun ya pada membawa barangnya atau hasil kebunnya ke suatu tempat yang mana di sana ada terjadi proses jual beli ya dengan cara barter. Artinya menukar barang dengan barang. Misal contoh, si A keperluannya beras sedangkan si B keperluannya adalah ikan. Maka ketika itu ya si A ya memberikan berasnya ke si B dan si B memberikan ikannya kepada A. Seperti itulah sesuai dengan kesepakatan. Ini dibenarkan dalam agama Islam karena pada waktu itu tidak ada ya alat beli atau alat tukar yang sah seperti uang. Kemudian yang ketiga adalah jual beli bai mutlak. Apa itu ya jual beli bai mutlak? Yaitu adalah jual beli yang disepakati, yang telah disepakati. Misalnya berupa uang dan lain-lain disepakati sebagai alat tukar. Contoh,
membeli pakaian dengan harga 50.000 dibayar tunai. Nah, jual beli mutlak inilah yang banyak terjadi di negara kita atau di daerah kita. Kita ke pasar mau beli barang, ya apa yang kita inginkan, barang apa, kemudian kita pilih barang tadi, setelah selesai, ya harganya kita sepakat, ya kemudian kita bayar ya dengan uang kita. Nah, ini disebut dengan jual beli mutlak. Orang yang menjual menyerahkan barang kepada kita, kemudian kita menyerahkan ya uang kepadanya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah, ini disebut dengan jual beli mutlak. Nah, kemudian yang keempat, yang D-nya jual beli bai syarafah. Apa itu jual beli syarafah? Yaitu jual beli tukar menukar barang yang berbeda jenis. Yang berbeda jenis harganya. Ya, contohnya misalnya ya emas dengan perak, beras dengan mie. Ya, itu disebut dengan jual beli syarafah. Nah, tapi kalau kita menukar barang sama barang yang sama, itu di dalam agama Islam tidak dibolehkan. Kenapa? Misal emas dengan emas kada boleh, perak dengan perak kada boleh, tapi emas dengan perak boleh. Nah, kenapa maka tidak boleh? Karena yang pertama, kadar emas itu berbeda, kadar perak itu berbeda. Jadi kalau kita hurufkan emas dengan emas, khawatir yang emas yang satunya kurang baik kualitasnya, sedangkan yang satunya adalah kualitasnya baik, berarti yang kurang baik tadi menyerahkan kepada yang lain, itu merugikan pihak lain. Tetapi kalau kita beda barangnya, emas dengan perak, itu sudah beda, harganya juga beda, lebih mahal emas daripada perak, dengan jumlahnya pun berbeda. Misalnya ya kita menukarkan ya 1 gram emas dengan 10 gram perak. Tidak mungkin emas 1 gram, perak 1 gram, tidak mungkin. Tapi 1 gram emas bisa ditukar dengan 10 gram perak atau ya 20 gram perak. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya di dalam agama Islam keempat jenis ya jual beli yang sah ini itu dibolehkan dalam agama Islam atau dikatakan sah, asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah jual beli sah tetapi dilarang dalam agama. Nah, jadi jual belinya sah tapi dilarang dalam agama. Apa contohnya? Yang pertama, jual beli pada waktu khutbah Jumat. Nah, jadi berjualan pada hari Jumat, dia siang hari Jumat, pada orang waktu itu sholat di masjid, terjadi khutbah Jumat, ya kita berjualan, itu sah tetapi dilarang dalam agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya dalam surah Al-Jum'ah ayat 1 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi ya lebih baik sholat Jumat, tinggalkan dulu jual beli daripada kita berjualan meninggalkan sholat Jumat. Ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jum'ah ayat 1. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua, jual beli sah tapi dilarang, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Artinya ya kita sudah tahu ya harga di pasar mahal, kemudian orang berjualan yang belum sampai ke pasar kita hadang di jalan dengan tujuan kita mendapatkan harga murah. Kenapa?
karena orang yang menjual tadi belum tahu harga pasar yang sesungguhnya. Ini dilarang, sah tapi dilarang dalam agama. Nah, juga bisa juga dengan tujuan mereka membeli barang yang dijual orang tadi, ya, dikepulnya atau dikumpulkannya, kemudian dia yang membawa ke pasar dengan menjual harga barang yang tinggi. Ini dilarang dalam agama, ya. Kemudian yang ketiga atau yang C, jual beli dengan niat menimbun barang, menyetok barang. Ini dilarang, sah tapi dilarang. Nah, misal contoh, ini akan terjadi lonjakan harga dalam 1 bulan lagi atau 1 minggu lagi, ya barang ini akan naik. Maka dia berusaha mengumpulkan barang tersebut, ya dia kumpulkan, kemudian yang tujuannya dia ingin jual nantinya seminggu ke depan atau sebulan ke depan dengan harga yang tinggi. Nah, ini dilarang. Atau misalnya kita menahan, ya, jenis makanan. Contoh misalnya kita nyetok barang seperti beras, padi, ya kita stok pada musim katam, kemudian pada musim yang tanam atau musim yang sudah lama habis katam kita jual dengan harga yang tinggi. Ini dilarang dalam agama. Sah, boleh, tapi dilarang. Yang namanya dilarang tentunya ada konsekuensinya dari Allah, akan diberikan ganjaran, ya. Sebagaimana, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahtakiru illa hatiyun, rawaul Muslim. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka. Nah, jadi orang yang menimbun barang itu durhaka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Siswa sekalian yang berbahagia, yang kemudian yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi timbangan dan takaran dan ukuran. Jadi mengurangi timbangan, takaran, dan ukuran. Ya, misalnya, ya, kita menjual dengan orang dengan harga murah, tapi timbangannya kita kurangi. Seharusnya timbangan gula 1 kilo itu 10 on, dia kurangi beberapa mili atau dia kurangi beberapa, ya, on, sehingga dia bisa menjual harga murah. Ini dilarang dalam agama. Di dalam agama Allah melarang, ya, janganlah kamu mengurangi takaran, timbangan, ya, dan ukuran ketika kamu berjual beli. Ini termasuk adalah jual beli yang dilarang. Sah jual belinya tapi dilarang dalam agama. Kemudian yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Artinya mengecoh di sini adalah menumpuk barang yang baik di atas, barang yang tidak baik di bawah. Seperti orang jual langsat misalnya, orang jual buah-buahan seperti mangga, seperti, ya, yang lain-lain, buah yang lain-lain, yang baik di atas ditaruh, yang masak-masak, yang gede-gede, yang besar-besar. Kemudian di bawahnya dia taruh yang kecil, yang mentah, mungkin yang busuk. Sehingga ketika orang menukar, sistemnya adalah sistem tumpuk, ya, sistem, ya, model borong. Nah, kalau seperti itu namanya jual beli mengecoh. Ini dilarang dalam agama. Jual belinya sah, tapi dilarang dalam agama. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang keenam, ya, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, jadi misalnya kita pengen barang tersebut, sedangkan barang tersebut masih dalam tawaran orang lain. Maka kalau kita merebutnya, ya, menawar harga lebih tinggi daripada orang lain, ya, maka tidak boleh, ya. Siswa sekalian yang berbahagia, jadi ada 6, ya, jenis jual beli sah tapi dilarang dalam agama. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, ya, jual beli tidak sah atau dilarang atau diharamkan oleh agama. Apa saja? Yang pertama, yang A, jual beli sistem ejon. Apa itu jual beli sistem ejon? Yaitu
menjual ya buah-buahan yang masih di pohon, ya masih kecil-kecil, buahnya belum matang, sehingga ya kalau dia panen buah tersebut apakah sesuai ya dengan taksiran dengan yang awal atau yang sebelumnya. Nah, ini dilarang dalam agama. Jadi kalau mau menjual buah, ya jangan menjual yang masih mentah. Juallah buah makanan yang sudah matang. Alangkah baiknya dipetik dulu, ya kemudian dihitung, ya berapa satu bijinya, ya jangan sistem ijon yang menukar satu pohon yang tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, sistem seperti ini ya dilarang atau diharamkan dalam agama. Kemudian yang kedua, yang B, jual beli barang yang diharamkan. Apa contohnya? Menjual miras, ya itu dilarang dalam agama. Nah, jenis-jenis yang diharamkan, minuman yang diharamkan, alkohol, nah itu adalah dilarang. Atau menjual ya barang seperti daging yang haram, babi, anjing, ya atau daging-daging binatang yang diharamkan, itu dilarang dalam agama. Kemudian yang ketiga, yang C, jual beli sperma hewan. Jadi misalnya kita menjual sperma hewan betina jantan, kita jual kepada orang yang memerlukan. Ini dilarang. Tetapi kalau sistem anggunan, ya kita punya yang jantan, orang punya yang betina, kita kawinkan, kemudian sepakat nanti kalau dia hamil, lahir anaknya, hasilnya sudah besar, bisa dibagi dua, itu dibolehkan. Tapi kalau menjual spermanya dengan harga, ya dengan uang, ya maka itu dilarang dalam agama atau diharamkan. Kemudian yang keempat, jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Nah, contoh misalnya ya ada kita punya sapi hamil, nah kita jual anak hewan yang dalam kandungan tadi, sapi tadi, dan kita tidak tahu apakah nanti sapi itu lahir hidup. Nah, berapa jumlahnya ya di dalam perut itu tidak tahu. Maka ini kalau kita menjual ya dilarang dalam agama. Kemudian yang kelima, ya jual beli barang yang bukan miliknya. Artinya kita belum punya barangnya, ditawarkan kepada orang lain, ya kemudian orang tadi membeli, ya kita jadi, sedangkan barangnya kita belum ada di tangan kita, atau barang orang lain kita tawarkan kepada orang lain dengan tujuan nanti kita akan beli kepadanya. Itu dilarang dalam agama atau diharamkan dalam agama. Nah, kemudian yang terakhir, ya jual beli gharar atau barang yang belum jelas. Ya, barang yang belum jelas itu adalah orang kada melihat ya barangnya tadi benar apa tidak, sesuai apa tidak, ya dengan contoh lawan barang yang dijual sebenarnya. Nah, ini adalah di dalam agama Islam dilarang, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'i habalil habalati, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda melarang jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan, ya kandungan induknya atau ibunya. Kada jelas lagi barangnya. Kenapa? Karena masih dalam kandungan ibunya. Apakah nanti dia lahir hidup atau mati? Siswa sekalian yang berbahagia, demikian ya pertemuan kita kali ini tentang ya macam-macam jual beli. Yang mana ya Bapak simpulkan jual beli itu dapat dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama, jual beli yang sah atau jual beli yang dibenarkan dalam agama Islam. Yang kedua, jual beli sah tetapi dilarang dalam agama Islam. Yang ketiga, jual beli tidak sah atau dilarang atau diharamkan dalam agama Islam. Baik, Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapan hamdalah.